Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah, NIM 3220014 dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan memaparkan penjelasan di kitab metode penelitian sanad dan matan dari berbagai versi ini, di mana ini untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah analisis sanad yang diampu oleh Bapak Casanul Muna. Oke, langsung saja. Desain penelitian sanad dan matan hadis dari berbagai versi itu yang pertama ada ranah penelitian hadis, di mana ranah penelitian hadis ini pada masa Al-Quran diturunkan hanya sebatas pada masyarakat Arab yang mengetahui terlebih dahulu. Namun pada intinya Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia. Nah, pada saat itulah Al-Quran bisa didengar, dikaji, dipelajari oleh semua manusia tanpa melihat agama atau keyakinan mereka. Seperti Rasulullah SAW berinteraksi dari berbagai kalangan masyarakat itu melalui perilaku yang diperlihatkan oleh sebagian kelompok saja. Dengan demikian mendapat tanggapan yang berbeda dari berbagai masyarakat itu sendiri pula. Hadis bagi umat Islam merupakan penjelas Al-Quran. Hadis itu merupakan pemikiran bahkan tindakan dengan jalur pendidikan. Penjabaran yang terkandung dalam hadis diterapkan dalam tindakan umat Islam dan menjadi tradisi tersendiri bagi umat Islam. Umat Islam sebagian besar menggunakan hadis dan diaplikasikan di dunia nyata dengan fokus umat Islam mempelajari, memahami, dan melaksanakannya. Dalam dunia akademis, hadis memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk memahami makna nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Tapi dalam tanggapan para ulama muslim, sebelum tahapan aplikasi dan implementasi tersebut, perlu adanya tahapan yang harus diperjelas dulu sebelum berinteraksi dengan hadis. Dalam mata para akademis, hadis memiliki dua komponen utama, yaitu sanad dan matan. Setidaknya mempunyai tiga ranah dasar yang harus ditanggapi secara ilmiah, yaitu yang pertama ranah autentisitas historisnya, ranah pemahamannya, ranah implementasi dalam kehidupan kekinian. Ranah pertama perlu mendapat perhatian sebab kita semua hadis yang hadir di hadapan kita dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. Banyak ulama yang berusaha menangani, namun dalam kenyataannya masih banyak hadis palsu yang beredar di tengah masyarakat. Dalam zaman ini, hadis memiliki historis yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kehidupan kontemporer. Untuk menetapkan keautentikannya dibutuhkan data-data sejarah untuk mengantarkan keyakinan teks tersebut. Pemahaman teks hadis bukan masalah yang sederhana, karena kesalahan tersebut dapat menimbulkan keliruan pemahaman terhadap konsep seputar Islam dan juga dapat menumbuhkan pemikiran aktivitas gerakan yang tidak searah dengan maqasid syariah. Begitu juga dalam ranah aplikasi dan implementasinya. Diperlukan strategi dan pertimbangan yang matang untuk mengimplementasikan suatu hadis dalam suatu konteks kehidupan tertentu. Dari pertimbangan tersebut, maka para ulama hadis dan akademis muslim menekankan atas pentingnya mempelajari hadis dengan pendekatan ilmiah, bukan hanya dengan semangat untuk mengamalkan saja. Desain penelitian sanad dan matan beragam versi menghindari pengertian yang tidak terdapat dalam penelitian model yang bersifat parsial. Tahap ini itu tahap awal. Dalam semakin lengkap data sanad dan juga matan, maka akan semakin jelas objek penelitian dan model yang dikaji. Untuk mengumpulkan data manual yang dimana ini dikenal dengan tahrij al-hadis dapat digunakan, tapi dengan semakin tinggi kemajuan teknologi, mengumpulkan hadis dari berbagai hadis itu antara sanad dan matan semakin mudah dilakukan dengan software Jawamil Al-Kalim. Dengan penelitian dapat dengan mudah hadis diketahui.
Langkah seperti ini dalam tradisi ulama hadis diistilahkan dengan jama' al-riwayah atau jama' al-taruq. Adapun langkah-langkahnya yaitu menelusuri keberadaan matan hadis dengan lengkap dan sanadnya dalam kitab hadis primer, menyusun secara kronologis kitab-kitab tempat keberadaannya hadis yang diteliti. Yang ketiga, membuat struktur sanad lengkap dengan informasi nama, domisili, kualitas, tahun lahir dan meninggal serta sihhat al-tamulu al-wada yang digunakan. Dengan terkumpulnya data-data tersebut, maka di hadapan peneliti setidaknya akan dengan jelas mudah mengenai kitab hadis tertua yang mencantumkan hadis yang sedang diteliti. Model jalur sanad yang menopang matan hadis apakah berjabang atau tidak. Redaksi matan tercantum dalam kitab hadis yang dikumpulkan. Ada 3 aspek yang dapat dianalisis, yaitu kualitas hadis, ragam redaksi matan, penyebaran periwayatan hadis pada setiap generasi. Selanjutnya, tentang analisis kualitas hadis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis kualitas hadis. Yang pertama itu meneliti jalur sanad yang terdapat dalam kitab hadis. Jalur sanad yang sangat penting untuk diteliti adalah jalur sanad yang terdapat dalam kitab hadis yang tertua yang mencantumkan hadis yang sedang diteliti dari berbagai macam aspeknya, yaitu menetapkan isol dan ikito masing-masing perawi, menetapkan kualitas masing-masing perawi, terus mengidentifikasi apakah para perawi termasuk mutafaq alaih, tausiko, al-sikot, al-lazim, du'ifu fihai, muayyan, mutafaq ala tadfid atau muhallafi. Untuk meneliti 3 hal ini, tentunya kitab al-jar wal atadlil dan kitab al-rijal pasti diperlukan. Terus menetapkan kualitas satu jalur sanad tersebut, terus meneliti kualitas jalur sanad lain, menelusuri pendapat-pendapat ulama hadis mengenai hadis tersebut. Terus yang kelima, menyimpulkan kualitas hadis. Selanjutnya, mengenai analisis ragam versi redaksi matan hadis. Langkah yang perlu diambil untuk melakukan analisis ragam versi redaksi matan yaitu yang pertama, membandingkan redaksi matan yang berbeda-beda, terus menganalisis apakah perbedaan yang terjadi perbedaan redaksional atau perbedaan jumlah komponen dalam matan. Terus yang ketiga, menetapkan apakah perbedaan redaksi yang terjadi termasuk kategori periwayat bil makna atau termasuk kesalahan periwayatan. Terus yang keempat, menelusuri pendapat-pendapat ulama hadis mengenai perbedaan redaksi yang terdapat dalam matan hadis yang sedang diteliti. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang kelima itu yang terakhir, yaitu membuat kesimpulan. Terus yang berikutnya tentang analisis penyebaran riwayat hadis. Langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis penyebaran periwayatan hadis adalah yang pertama, untuk menetapkan domisili dan mempelajari biografi para perawi yang tercantum dalam sejarah al-asanid. Untuk keperluan ini tentunya kitab-kitab al-jarh wal atadil dan kitab al-rijal sangat diperlukan. Terus untuk menyusun tabel traveling atau tabel penyebaran periwayatan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, membuat narasi dan menjelaskan penyebaran periwayatan hadis berbagai daerah. Terus yang berikutnya mengenai pendekatan historis dalam penelitian sanad dan matan beragam versi. Itu meskipun memahami makna hadis dengan benar tetap harus dilakukan dalam
penelitian ini. Namun, fokus utama penelitian ini lebih diserahkan pada aspek kesejarahan dari proses periwayatan hadis dari masa Nabi hingga masa para penyusun kitab hadis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai menjabarkan salah satu bab yang ada di buku metode penelitian sanad dan matan beragam versi ini, di mana saya menjelaskan bab yang kedua, yaitu tentang desain penelitian sanad dan matan hadis beragam versi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.